Ya. Seandainya ini dalam Al-Qur'an diterangkan nggih. Seandainya umat manusia suatu bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, maka akan dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Itu konsepnya. Nek kula jenengan bangsa Indonesia ini benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, tidak lagi melakukan hal yang buruk, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, niscaya Allah akan bukakan pintu langit dan bumi dengan rahmatnya. Lah niku nggih. Dados niki monggo dipun wiwiti saking kula jenengan sedaya. Marilah kita berpindah dari hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Minimal lingkungannya kula jenengan akan turun berkah. Minimal malih keluargane kula jenengan akan turun berkah. Lah niku anake bojone monggo dipun ajak nglampahi ingkang sae, dipun tebi perkawis ingkang awon. Kita tunjukkan iman takwa yang bagus, insya Allah dalam keluarga kita akan diturunkan Allah rahmatnya. Kalau seperumahan ini semuanya iman takwanya sempurna, Allah akan turunkan rahmatnya. Kalau bangsa kita semuanya beriman bertakwa, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Ya, niku sampun dados konsepipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika antawisipun beberapa keterangan tentang muhasabah, ya, tentang musibah yang menimpa bangsa kita. Ini semoga bisa diambil pelajaran dari keterangan ini. Monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan nggih. Jam pinten Pak Bu? Nggih, 12 menit mawon nggih. Biasanya dibagi 3 niki bagi kalih mawon. Minimal niki setunggal, ya. Monggo pertanyaan bebas saged bab niki wau utawi pertanyaan sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Haji, apakah betul kalau musibah itu bisa kita tamengi dengan bersedekah? Terus padahal misalkan seperti saya sendiri itu kalau sedekah dengan uang kadang-kadang mepet uangnya. Bagaimana pencerahannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, apakah musibah bisa ditolak dengan sedekah? Saged wonten sunggalipun riwayat menjelaskan bahwa sedekah yang ikhlas, sedekah yang sirri, maksudnya mboten disertai riya, itu bisa menolak bala. Bahkan disebut dalam riwayat 70 macam bala akan tertolak. Niku dados syaratnya ikhlas, mboten kedah kathah. Mulane cara Jawa mbiyen napa-napa nek wonten pagebluk, wonten musibah sakit sak kampung, akhirnya apa? Sedekahe namung damel bubur abang. Niku murah biayane. Nggih. Tapi ini karena sedekah ikhlas, hal itu bisa meredam terjadinya malapetaka yang lebih besar. Niku jumlahnya 7 dosa loh. Nek kula njenengan ikhlas dalam melakukan sedekah, 70 macam balak bencana akan disingkirkan. Mulane sak kampung RT njenengan perlu diprakarsai, ayo urunan utawa kas RT-nya dipakai sebagian. Yo masak nopo, yo bubur to nopo sing gampil lah untuk dibagi bersama. Niku sae niku, terutama dino Jumat. Nah, niku luar biasa. Ayo kasihkan ini di masjid sana, sedekah jenengan untuk ganjaran, tur niku saged nolak balak bencana musibah. Saged, tidak harus banyak. Lah karena kalau sedikit rezeki kita bergabung satu RT. Nah niki kan bergabung kan mboten krasa. Duit RT ya ono. Nggih, mboten usah kata-kata, ya. Mboten usah kata-kata, ya. Nah itu boleh dicoba. Terus ngoten nggih. Terus bagian mriki monggo. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan bencana yang melanda negeri. Nggih. Apakah air, angin, tanah termasuk makhluk Allah? Ya.
sehingga kita tidak boleh mencela mereka saat bencana datang. Ya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bencana yang sering terjadi di akhir tahun itu katanya ada yang mengatakan bahwa kan banyak sekarang umat Islam yang sering merayakan Natal gitu Pak. Kan Natal itu kan berarti mengakui adanya anak dari Allah gitu. Jadi bumi pun ikut murka gitu karena di akhir tahun itu banyak umat Islam yang ikut merayakan Natal tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, apakah air, angin, udara, sapi tutu ini termasuk makhluk? Selain Allah namanya makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk, malaikat makhluk, udara makhluk, ruangan ini makhluk. Pokoknya sak liyane Gusti Allah makhluk. Hanya ada dua, Khalik pencipta, makhluk yang dicipta. Lah terus bagaimana kalau mencela, misalnya angin dicela, angin kok koyo ngene ya. Misalnya kula njenengan ora trimo angin yang nopo niki melululantakkan atap-atap entos dianu terbang semuanya, misalnya gendeng-gendengnya do bocor niki, kula njenengan tidak boleh mencela itu semua, tidak boleh. Air juga tidak boleh. Misalnya kok perumahan ini dibor, keluar air, ternyata airnya tidak jernih, jangan dicela. Karena Allah telah memberikan karunia dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kula njenengan tidak harus minum dari air sumber dari sini, diharapkan menggunakan dari yang lain yang jernih, yang layak untuk dikonsumsi. Lah niku tidak usah dicela, semuanya ada manfaat karunianya Allah. Maka air, udara, hujan barangkali tidak boleh dicela. Mboten angsal, itu bagian dari makhluk Allah. Bahkan itulah Allah menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya Allah diturunkan hujan, kasih sayangnya Allah angin berembus. Tapi kok yo kadang bahaya nih. Kalau itu bahaya, ini pertanda nih wau. Bisa jadi itu napa istilahnya ujian, bisa jadi itu warning, peringatan dari Allah. Ya, bisa jadi itu murkanya Allah, azabnya Allah. Lah niku nggih diambil pelajaran. Nggih. Niki nggih teng negeri-negeri lain malah ngeri niku. Terjadi angin tornado niku wah sampai rumah itu lenyap. Ya. Kendaraan bisa terbang. Nek nggone dhewe kan paling-paling gendenge mlorot, ngoten tok wis ramene rak karuan nggih. Ya. Luar sana lebih dahsyat terjadinya ya musibah-musibah alam seperti itu. Nah, niki nggih, belum lagi bledek niku nek nang luar mereka wah itu bisa membakar bangunan, bisa membakar ya tanaman. Nek teng mriki paling kan ngaget-ngaget tok ya. Paling kaget tok niku nggih. Bledeke rak kondo-kondo langsung dia kaget tenanan ya. Nah niku nggih, monggo menika sedaya ampun dicela. Ini memang merupakan hukum alam sunatullah. Mari kita ambil pelajaran dari semua itu. Niku nggih. Terus nomor kalih napa wau? Adanya perayaan. Oh nggih. Kenapa akhir tahun selalu dikonotasikan dengan munculnya banyak bencana musibah? Apakah ini disebabkan orang Islam merayakan napa niki akhir tahun atau mungkin Natal ya? Soalnya angger wayah tanggal 25 sekitar itu bakul apa kayak jenenge trompet ya, itu wis muslim orang muslim do tuku do niup trompet ya untuk ulang tahun nggih, untuk akhir tahun menyambut tahun baru, juga untuk Natal dan seterusnya. Apakah semacam ini mendatangkan balak bencana? Bisa jadi seperti itu. Unsurnya banyak kalau akhir tahun itu. Di antaranya apa? Karena di negeri kita akhir tahun itu musimnya musim hujan yang deres udan. Maka maklum, mungkin karena jarak pandang terbatas terjadi kecelakaan beruntun. Mungkin karena ya hujan sangat tinggi curahnya menyebabkan longsor, banjir terjadi. Lah niku memang ya kondisi bulan Desember itu jari wong Jawa Desember gede-gedene sumber. Niku akhirnya air itu keluar dari berbagai macam arah sehingga timbul musibah. Itu pun bisa terjadi, banyak faktor ya.
Ya, banyak faktor. Bisa jadi karena akhir tahun, musim libur, ya, sehingga aktivitas jalan raya menjadi lebih padat. Bisa jadi akhir tahun karena sudah mendapatkan bonus akhir tahun yang kerja-kerja itu, sehingga dia mungkin berfoya-foya sampai menimbulkan bencana. Lalu ini saged banyak faktor. Dados mboten namung setunggal. Memang kula jenengan niku teng pundi mawon panggenanipun, kapanpun kita harus senantiasa mohon perlindungan naungan kepada Allah dari balak dan bencana. Karena balak bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa terjadi. Dulu Jogja, siapa sangka gempa Jogja terjadi, wong do aktivitas ya biasa normal. Setelah gempa itu terjadi, seolah dalam waktu singkat Jogja menjadi rata tanah. Loh. Aceh dulu tsunami, banyak orang sedang menikmati pagi hari dengan olahraga, jogging dan lainnya. Tak ada tanda-tanda akan terjadinya musibah besar. Hanya sekejap, ya, ribuan nyawa melayang. Ya, termasuk banjir kalau nginane. Dados niku kula njenengan yes ora pandang kudu akhir tahun, pokoknya kita senantiasa mohon pada Allah untuk dilindungi dari balak bencana, musibah, penyakit dan lainnya. Ngoten nggih? Tasih wonten apa sampun cekap? Soal iki memenuhi syarat 2 pertanyaan nggih. Menawi tasih wonten monggo. Tasih? Ki rada berkurang grup mriki. Biasane tekan kono. Teng pundi Bu? Grupe mriki kok kirang. Niki pun cukup wis tekan kono mentok iki sing kirang sithik nggih. Ya. Monggo mengke rencang tangga tepali ingkang dereng diajak. Mumpung tasih pinaringan gesang, engko nek wis mati digawa ning kubur lagi susah rugi kok biyen-biyene cedhak musala ana ngaji sampai mboten kersa rawuh. Benjamin rugi gede niku. Soalnya ganjarane ngeten iki luar biasa. Nah, mulane wong niki mboten perkara abot mawon, panjenengan pinarak mirengke nggone ya adem, insyaallah menika akan banyak menambah amal baik kita sebagai sangu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak nggih. Sampun cekap menika Bu? Kados pun cekap menawi anggen kula matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.